والشاعر البراء ثم على روحه سيكون سادات عباد والبلاد حبيب عبد الله بن الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم خصوصا روحه صاحب المولد سبت الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد المصطفى الصادق المصدق. محمد أهل الغرام منطقا وأصداق. على محمد أفضل من بالتقى تحقق. من بسخاء والوفاء تخلى. Bapak, ibu-ibu, kita bersalawat. Ini masih bulan Rabiul Awal, ya, menjelang akhir-akhir bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi tetap Maulid selalu berkumandang di mana-mana, ya. Untuk itu Allah akan menjanjikan kalau kita berselawat satu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita akan dibalas 10 rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Us, mohon maaf nih di atasnya ya. Mohon maaf ya. Bapak-bapak yang lain semuanya mohon maaf ya di atas, ibu-ibu ya. Ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.
ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الله عليه كذلك أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah pada malam hari ini majelis Musbahul Syuhur yang Al-Fakir Intim berada di musola Bapak semua ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan mulai ketua, wakil, ketua bendahara dan sudah mau memberikan tempat kepada kami. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas berupa pahala yang berlimpah. Juga bapak-bapak ibu-ibu yang menyempatkan hadir, jangan tanggung-tanggung Pak. Jangan tanggung-tanggung Bu, kita sudah hadir sini. Yuk kita rapat, kita khusyuk ya. Udah acaranya udah lama, paling-paling 1 jam 9 sudah selesai. Terus 10 sudah selesai ya. Nanti insya Allah akan ada ceramah ya, akan sampai ke ceramah kita semoga langsung taruh di kepalanya tangan itu. Yuk kita sambut dulu. Thank you.
Kebetulan beliau pasti masih ada jadwal berikutnya dan juga beliau beristirahat. Untuk itu kita langsung saja untuk beliau memberikan tausiah mau'izatul hasanah. Insyaallah bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Doakan untuk beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kepada antara muhtaram ada ilallah Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf Abdul Sallallahu Alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara syukra bi bu'thati sayyidil mursalin
الذي جاء لأمته بنور مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم معاشكم ومعادكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kepada para ulama dan asatidz terutama Ustaz Haji Zarghazuli dan kepada para asatidz lainnya yang sangat saya cintai dan muliakan, kepada pengurus musalla Maslahatul Muslimin, para remaja, pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rahimakumullah rahmatan akbar. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam ini kita mengungkapkan rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepada kita sebagai orang yang beriman. Karunia itu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa bayangkan kalau Nabi tidak diutus membawa agama Islam, membawa keimanan yang benar, membawa akhlakul karimah. Dunia ini sudah hancur porak-poranda dengan kesesatan di dalam akidah, kehancuran moral, kerusakan apa yang dilakukan oleh orang yang maksiat. Itu pun sekarang kita saksikan bagaimana terjadi ada perkawinan laki dengan laki. Benar apa enggak? Masa laki dikawin sama laki? Pernah nggak kita lihat ayam jadul kawin menjadul? Pernah nggak? Kambing bandot pernah nggak kawin? Kebek jantan pernah nggak kawin? Binatang saja nggak ada laki dengan laki kawin. Manusia laki dengan laki kawin. Binatang mana ke manusia atau binatang gila-gila? Yang kawin laki dengan laki lebih ingat dari binatang. Binatang nggak pernah melakukan. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Belum lagi terjadi pergaulan bebas tanpa nikah
Ini merupakan kehancuran yang akan merusak moral manusia, bahkan moral bangsa. Belum lagi adanya narkoba yang merusak otak manusia, merusak akhlak manusia. Inilah hal-hal yang dikatakan makar. Kalau orang bawa narkoba puluhan kilo, itu baru makar. Kalau laki kawin laki makar, perzinahan makar, karena perbuatan yang merusak kepada manusia, itu makar. Nah, kalau kita ini berdemo untuk minta keadilan kepada pemerintah, maka bukan karena tidak merusak, minta keadilan, menuntut keadilan. Ini yang terjadi sekarang. Alhamdulillah, kita peringati lahirnya Nabi kita Muhammad akan memberikan jalan terang kepada kita untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Makanya Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Demi Allah, sungguh Allah telah memberikan karunia besar kepada orang-orang yang beriman. Apa karunia besarnya? Ibba'atha fihim rasulan min anfusihim. Karunia besarnya adalah ketika Allah mengutus Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih dari seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Dipilih semua makhluk, dari mulai langit, bumi, bintang, matahari, binatang, manusia, tumbuhan. Siapa yang pantas jadi Rasul akhir zaman? Ternyata pilihan Allah jatuh kepada manusia, bukan kepada langit, bukan kepada bumi, bukan kepada arus yang besar. Yang Allah pilih yang bakal jadi Rasul akhir zaman adalah manusia. Tidak dipilih malaikat, tidak dipilih jin, dipilih manusia. Manusia pun dipilih lagi. Seluruh manusia dipilih. Apa bangsa Jerman, apa bangsa Amerika, apa bangsa Eropa, Afrika, Arab, yang dipilih bangsa Arab. Ini kemuliaan bangsa Arab, karena dipilih Allah untuk menjadi pilihan seorang Rasul akhir zaman. Makanya ada orang Arab menghina pilihan Allah, menghina orang Arab, menghina pilihan Allah untuk jadikan Rasul. Dipilih bangsa Arab, dan bangsa Arab dipilih lagi. Suku apa yang bisa jadi Nabi akhir zaman? Itulah dipilih dari suku Quraisy, bangsa Quraisy. Ini Quraisy bangsa mulia, karena dipilih di antara bangsa Arab menjadi yang bakal jadi Rasul akhir zaman. Ada di Quraisy dipilih lagi, jatuh kepada Bani Abdul Muttalib, Bani Muttalib. Dipilih dari Bani Muttalib. Nah, dipilih lagi siapa? Anaknya yang bernama Abdullah. Nah, dari Abdullah lahirlah anaknya yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah katakan ketika diutus seorang Rasul yang dipilih dari bangsa mereka, bangsa manusia, bangsa Arab,
bangsa Quraisy, lalu bakal dipilih Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kita bahagia diutus Nabi Muhammad. Karena Nabi yang merubah alam jahiliyah menjadi alam ilmiah, alam kebodohan, masa kebodohan berubah menjadi masa yang penuh dengan ilmu. Karena Nabi bawa ilmu. Orang jahiliyah tidak kenal siapa Tuhan yang disembah, tidak tahu siapa yang dia mesti ibadah, tidak tahu. Makanya yang dia sembah itu ikutin hawa nafsu, ikutin bisikan syaitan. Dia bikin satu batu besar, lalu hatinya ngomong, ini batu hebat banget, kalau dia jatuh menimpa saya mati, binasa saya oleh batu. Maka dia anggap batu itu hebat. Setan di sini benar itu Tuhanmu. Maka dia jadikan batu karena takut mati oleh batu. Setan bilang, Tuhan, sembahlah dia berhala yang namanya berhala terbuat dari batu. Bahkan ada yang bikin berhala terbuat dari kayu, bikin berhala terbuat dari roti. Kalau jangan bilang roti buaya. Dia sembah berhalanya, kecapean nyembah, lapar, berhalanya dipotong. Berhala yang dibilang Tuhan dari roti, kalau lapar dia makan. Ini kira-kira kalau bisa dimakan Tuhan apa bukan? Bukan. Berarti tidak berdaya, dimakan diam aja, dipotek diam aja, bukan Tuhan. Nah ini kesesatan yang dikatakan jahiliyah, tidak kenal kepada Allah Subhanahu. Nabi kata, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fahal antum muslimun. Katakan olehmu, saya manusia biasa. Kamu punya bapak, saya juga punya bapak. Kamu punya ibu, saya punya ibu. Kamu makan, saya makan. Kamu minum, saya minum. Saya manusia biasa. Nah, kenapa Nabi ditekankan sebagai manusia biasa? Karena terjadi sebelum Nabi ada seorang Rasul yang umatnya bilang Tuhan Yesus. Siapa? Nabi Isa dibilang Tuhan Yesus. Lalu ada utusan Najran datang kepada Nabi. Dia mengatakan Isa anak Tuhan, sebab Siti Maryam lahir gak ada suami. Tentu yang melahirkan gak ada suami bapaknya Tuhan. Di sini Allah jawab dalam Quran, Masalu Isa kama kali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Allah jawab, apa yang dipercaya oleh Nasrani Najran, perumpamaan Nabi Isa kayak perumpamaan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadilah Adam manusia yang asalnya dari tanah. Nih, kalau asalnya tanah ada bapaknya ya? Kalau asalnya tanah ada bapaknya enggak? Ada emaknya enggak? Enggak ada. Nabi Adam enggak ada bapak, enggak ada ibu. Seolah-olah bilang dia lebih pantas di anak Tuhan ada, karena bapak enggak ada, ibu. Tapi Allah enggak bilang Tuhan, kenapa? Di sini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya.
Allah lahirkan manusia ke dunia dengan 4 sabab. Yang pertama, Nabi Adam. Nggak ada sabab ayah dan ibu. Allah jadikan dia dari tanah, jadi manusia. Nah, yang kedua, Siti Hawa. Allah lahirkan ke dunia, nggak ada ibu bapaknya ada. Siapa? Nabi Adam. Karena Siti Hawa Allah jadikan dari tulang rusuk Nabi Adam. Diambil tulang rusuk yang di sini, dijadikan Siti Hawa. Begitu jadi Siti Hawa, Nabi Adam kaget. Ini siapa? Orang asli. Itu naluri seksual sudah ada. Begitu lihat perempuan, udah menjamret aja. Dan pegang saja, kata Jibril, nah, ya ada, jangan pegang dulu. Dia masih haram sama kamu. Harus nikah. Ditanya, mas kawinnya apa? Selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mas kawinnya Nabi Adam berselawat. Udah mas kawin baru nikah, baru halal. Ini Siti Hawa punya bapak tapi nggak punya ibu, karena lahir dari Nabi Adam, tulang rusuk. Nah, yang ketiga Allah buktikan ada yang lahir ibunya ada, bapaknya nggak ada. Siapa? Isa. Siapa? Isa. Nabi Isa alaihissalam. Sama dengan Nabi Adam, sama dengan Siti Hawa. Nabi Isa lahir, nggak ada bapaknya, ada ibunya, karena Allah kuasa. Yang keempat, kita lahir ada bapaknya, kita lahir ada bapaknya, ada ibunya nggak? Lengkap sudah. Ini 4 menunjukkan Allah Maha Kuasa, bisa melahirkan manusia tanpa ayah dan ibu. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Bisa lahirkan manusia tanpa ibu ada ayah, itulah Siti Hawa alaihissalam. Yang ketiga, bisa lahirkan seorang manusia tanpa ayah ada ibu. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan bisa melahirkan manusia ada ayah dan ibu kita. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, makanya Allah katakan di dalam Quran, innama ana basarun mithlukum yuha. Saya manusia kayak kamu, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, tapi seorang manusia. Tapi yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Apa wahyunya? Annahu anna ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, nggak ada bandingnya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Esa, zatnya Esa, nggak ada yang samai. Sifatnya Esa, nggak ada yang tandingin. Perbuatannya Esa, nggak ada yang bisa berbuat kayak perbuatan Allah. Itu namanya ahad. Allah As-Samad, Allah tempat meminta dan berhajat semua makhluk. Hajat apapun dari makhluk Allah kasih. Kita perlu makan, Allah kasih makan. Kita perlu minum, Allah kasih minum. Kita perlu pakaian, Allah kasih pakaian. Apa yang dibutuhkan oleh makhluk diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tempat meminta. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Kalau tidak melahirkan ada anaknya enggak? Kalau tidak melahirkan ada anaknya enggak? Allah mustahil melahirkan, enggak punya anak. Walam yulad, dan Allah tidak melahirkan, mustahil punya bapak dan ibu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Allah mustahil mempunyai bandingan dan sekutu, enggak ada istri, enggak ada teman. Allah Esa, la ilaha illallah. Ini yang membawa Nabi kita. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Tauhid kita mesti kuat. Tauhid kita mesti sampai ke dalam hati. Tauhid kita mesti masuk ke jiwa kita. Karena Nabi pesan, la tusyrik billah wa in tu'ta aw qurita. Jangan kamu syirik kepada Allah, sekalipun kamu dipotong-potong.
tubuhmu dipotong-potong, jangan sirik. Kalau perlu kita jawab, boleh kau potong tubuh saya, jangan coba-coba potong-potong tauhid saya. Boleh engkau hancurkan tubuh saya, jangan coba-coba hancurkan tauhid saya. Mau perintah atau kamu dibakar orang, tetap kita la ilaha, badan boleh hancur, badan boleh hangus, tapi tauhid tidak hangus sampai mati. Kita mengatakan la ilaha illallah, ini mesti bertahan. Makanya kita mesti iman kuat ke Nabi. Nabi diancam nggak takut, dibujukin harta nggak mau, dibaik-baikin enggak, tetap akan beriman la ilaha. Nah ini kita mesti kayak Nabi. Apalagi besok gubernur ada yang kafir, gubernur ada yang muslim. Pilih yang mana kira-kira? Pilih yang mana kira-kira? Kalau kita pilih yang kafir, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kamu pilih pemimpin kafir yang bukan pemimpin muslim. Kenapa? Aturiduna an takunu 'alallahi sultanan mubin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubin. Apa kamu ingin Allah mempunyai alasan kuat buat nyiksa kamu pada hari kiamat? Kalau pilih pemimpin kafir, Allah punya alasan, dia orang saya siksa. Kenapa? Alasannya milih pemimpin kafir. Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Kalau nggak mau jangan pilih pemimpin kafir. Allah punya alasan buat siksa kita. Nah ini namanya iman. Nah jadi kalau kita punya iman kuat, yang kita pilih pemimpin mukmin yang akan membawa kita menuju